Di bawah akar pohon beringin yang besar, ada seekor tupai kecil yang kakinya terjepit. Selamat datang sahabat Lucy. Yuk subscribe dan tekan loncengnya supaya kita bisa dengar dongeng seru setiap hari. Rino, badak kecil pemberani. Di tengah hutan tropis yang rimbun dan basah, di mana sinar matahari menembus dedaunan seperti jarum emas, tinggallah seekor badak culas satu yang bernama Rino. Rino bukanlah badak biasa. Meskipun bertubuh kecil, jauh lebih kecil dari badak dewasa lainnya, ia memiliki hati yang besar dan selalu dipenuhi rasa ingin tahu. Setiap pagi saat kabut masih menyelimuti tanah, badak-badak dewasa akan sibuk mencari makanan, mengunyah ranting-ranting tebal dan daun-daun lebar dengan tenang. Rino sering merasa sedih karena ia selalu berada di belakang. Cula kecilnya belum sekuat milik badak lain dan langkah kakinya terlalu pendek untuk mengikuti kecepatan rombongan. "Hati-hati Rino, jangan jauh-jauh dari Mama," kata ibunda Rino yang besar dan penuh kasih. Namun, dunia hutan terlalu menarik bagi Rino untuk hanya diam di tempat. Ia bermimpi menjelajahi Sungai Berkaca, sebuah sungai legendaris yang kabarnya airnya sangat jernih hingga bisa memantulkan bintang di malam hari. Suatu sore, saat badai baru saja berlalu dan pelangi muncul di atas kanopi hutan, Rino melihat seekor burung enggang yang sangat cantik bertengger di dahan rendah. "Permisi Tuan Enggang, tahukah Anda jalan menuju Sungai Berkaca?" Burung enggang itu menoleh, matanya yang besar menatap Rino dengan ramah. "Tentu saja, badak kecil. Tapi jalannya sulit. Ada bukit curam dan lumpur hisap yang berbahaya." Mendengar kata berbahaya, badak-badak lain mungkin akan mundur. Tapi Rino, ia justru makin bersemangat. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Rino memulai perjalanannya. Ia berjalan melewati semak-semak berduri, menyeberangi anak sungai kecil, dan mendaki bebatuan licin. Ia memang lambat, tapi ia tidak pernah berhenti. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat gambaran Sungai Berkaca yang indah. Ketika ia tiba di bukit curam, kakinya mulai gemetar. Bukit itu jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Tiba-tiba ia mendengar suara merengek. Di bawah akar pohon beringin yang besar, ada seekor tupai kecil yang kakinya terjepit. "Oh, kasihan sekali," kata Rino. Meskipun tubuhnya kecil, Rino menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong akar pohon itu. Ia mendorong, dan terus mendorong hingga akhirnya akar itu bergeser sedikit. "Terima kasih, kau menyelamatkan hidupku," seru setupai kecil itu sambil melompat bebas. Tupai yang lincah itu melihat ke arah bukit. "Kau mau ke atas? Aku bisa membantumu." Tupai itu memanjat dahan-dahan yang menjuntai. Lalu Rino menggunakan culanya kecil untuk mendorong bagian bawah dahan. Ia mengikuti tupai dari dahan ke dahan yang lebih kokoh. Tupai menunjukkan jalan pintas melalui celah batu. Dengan bantuan kerjasama ini, Rino berhasil menaklukkan bukit curam. Tak lama setelah itu, Rino dan Tupai tiba di sebuah padang terbuka. Di depan mereka terhampar sungai yang sangat tenang, memantulkan warna ungu, merah, dan oranye dari matahari terbenam. Itu adalah Sungai Berkaca. Rino tertegun.
Airnya benar-benar jernih dan ia bisa melihat bayangannya sendiri. Seekor badak kecil dengan mata yang penuh semangat. Di sana di tepi sungai ia berendam dan rasa lelahnya hilang seketika. Ketika Rino kembali ke kawanannya beberapa hari kemudian, ia tidak lagi merasa kecil. Badak-badak dewasa menyambutnya dengan gembira dan terkejut. Mereka tidak percaya Rino telah melakukan perjalanan sejauh itu. Sejak hari itu, Rino si badak kecil tidak hanya menjadi badak yang pemberani, tapi juga penunjuk jalan di kawanannya. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari besar tubuh atau panjang cula, melainkan dari ketekunan dan kebaikan hati untuk membantu sesama dalam perjalanan.